Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita masuk ke pelajaran LKS. Masih kita mengkaji sedikit tentang, kita mereview sedikit tentang di penghimpunan dana. Kemarin kita ada namanya, kalau dalam perbankan ada tabungan, ada giro, dan ada deposito. Di mana tabungan ini dia ada akadnya wadiah, ada juga mudharabah. Lalu di wadiah ini ada ya amanah dan ya domana. Kemudian begitupun pada giro. Di sini mirip saja dengan tabungan. Dia juga ada wadiah, dia juga ada mudharabah, dia juga dalam akad wadiahnya ada yang amanah dan yang domana. Kemudian untuk deposito ini secara khusus karena hubungannya dia dengan investasi, dia hanya berlaku akad mudharabah. Jadi ketertarikan seorang nasabah ketika dia memilih produk deposito adalah karena dia bertujuan untuk investasi. Sedangkan ketertarikan nasabah untuk masalah giro dan tabungan, dia ketertarikannya bukan berdasarkan investasi, cuma dia ketertarikannya atas kebutuhan untuk menabung atau mengisi saldo di online, e-payment, e-wallet dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dia perbedaannya udah jelas. Kita juga udah tahu perbedaan antara yang amanah dan yang domana. Kalau amanah itu bank tidak boleh atau LKS tidak boleh mengelolanya. Dalam arti apa yang dititipkan dalam bank itu nggak boleh dikelola oleh bank. Bank hanya bertugas untuk menyimpan itu aja, hanya bertugas untuk dititipi. Sedangkan kalau yang domana, di sini bank boleh mengelola. Jadi kalau misal bank punya niatan untuk mengalokasikan dana simpanan yang domana itu dalam bisnis, mereka nggak ada masalah, nggak termasuk dalam pelanggaran. Oke, sampai sini udah ketemu ya inti garis kerasnya. Nah, lalu di buku halaman 87, di situ ada beberapa contoh-contoh produk dalam tabungan, giro dan deposito. Yang pertama ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini kalau tabungan dia kan punya ciri khas di mana dana itu bisa ditarik secara leluasa, dalam arti mau diambil kapanpun itu bisa. Namun akad yang digunakan dalam tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah. Dalam arti ini sang nasabah pemilik dana atau yang menabung dia mempunyai hak untuk menerima bagi hasil dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh perbankan. Itu tabungan mudharabah. Jadi ada outputnya sama dengan bagi hasil. Kemudian ada juga giro wadiah. Sini ada giro. Sebenarnya giro dan tabungan itu prinsipnya sama. Dia bisa melakukannya dengan akad mudharabah maupun dengan akad wadiah, dan mana dia penarikannya itu bisa sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Namun kalau dengan giro wadiah ini dikenalnya dengan istilah outputnya, kalau misal nasabah mendapatkan keuntungan itu disebut dengan bonus. Bahkan bisa juga nggak dapat sama sekali, itu nggak ada masalah karena dalam kasus ini dia hanya wadiah, dia tanpa ada unsur bisnis atau pengelolaan menggunakan unsur mudharabah. Lanjut, di sini juga ada
deposito, investasi, mudorobah. Kalau misal kita di sini tentang deposito, deposito itu kan merupakan simpanan berjangka. Dalam hal ini, ketika dia belum jatuh pada tempo waktunya, uang tersebut nggak bisa ditarik. Kenapa uang tersebut nggak bisa ditarik? Karena uang dalam sedang proses mudorobah atau dalam proses dikelola. Itu tujuannya investasi yang outputnya nanti berbentuk bagi hasil. Lalu ada kayak tabungan haji, mudorobah, tabungan kurban, mudorobah. Ini kan spesifik. Karena dia masih pakai kalimat tabungan, jadi akadnya masih bisa mudorobah, masih bisa wadiah. Kemudian ketika dia spesifik untuk keperluan haji, ya tentunya memang dia menabung dikhususkan untuk haji. Jadi dana tersebut bisa ditarik hanya ketika untuk kebutuhan haji. Sebagaimanapun juga tabungan kurban hanya ditarik ketika sudah waktu Idul Adha itu tiba. Ketika belum waktu Idul Adha, bank berpunya wewenang itu tidak melepaskan dana tersebut. Kurang lebih perbedaannya seperti itu. Mungkin bisa dicatat dulu ya. Ini sekalian kalian nanti post bisa mencatat. Atau kalian juga bisa baca penyaluran dana bank syariah. Oke, kita pahami dulu pertama filsafatnya perbankan syariah. Dia menghimpun dari pihak yang surplus atau dari pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana. Pihak defisit, defisit itu atau kekurangan modal atau kekurangan dana. Jadi itu filosofi penting dalam perbankan. Kalian jangan sampai lupa itu. Defisit. Maaf tadi belajar perbankan itu guys. Oke, di sini tentunya penyaluran dana ditujukan untuk banyak macam keperluan. Ada yang namanya untuk keperluan konsumtif, tujuan penyaluran dana. Ada dua macam. Yang pertama untuk konsumtif, juga untuk disproduktif atau bisnis atau modal kerja. Dan juga pengalokasiannya ke pasar modal atau investasi keuangan. Nah, ada tiga tipe. Yang pertama untuk tujuan konsumtif, produktif, dan pasar modal atau investasi keuangan. Finance investment. Nah, sekarang ketika kita membahas tentang masalah konsumtif, tujuan konsumtif itu jatuhnya kepada konsep murabah atau jual beli. Kenapa kasusnya seperti ini untuk konsumtif kemudian hubungannya sama murabah atau kasus dia jual beli? Karena ini satu-satunya akad yang dia nggak punya secara spesifik tujuan produktif. Konsumtif itu kan tujuannya untuk dipakai sendiri. Contohnya beli rumah, juga kemudian beli mobil, beli motor, beli tanah, beli ruko juga bisa, pokoknya beli barang yang real ya, yang ada bentuknya ya. Yaitu konsumtif, dia menggunakan transaksi atau akad murabah. Jadi itu merupakan salah satu spesialty ya. Ketika kita menyalurkan dana dari perbankan
perusahaan leasing kayak ada Beja Finance, ada Adira, ada dari VIP, ada dari NSC, macam-macam. Kemudian untuk keperluan beli tanah pun juga macam-macam. Kemudian untuk kebutuhan produktif atau bisnis, nah ini kalau yang ini dia masih banyak bisa pakai murabah, bisa pakai murabah, bisa juga pakai musyaroka, bisa juga pakai ijarah. Ini bisa juga pakai ijarah. Sewa nggak harus untuk keperluan bisnis ya, jadi bisa sewa melalui perbankan untuk keperluan konsumtif bisa. Maaf ya, ini kelewat. Kemudian kalau misal kita udah masuk ke keperluan produktif atau bisnis modal kerja, kenapa murabah juga bisa masuk? Karena terkadang pelaku bisnis juga beli barang ya, kayak mobil untuk kayak mobil pickup, bisa juga beli helm, bisa juga beli bus, ya kan? Nah, itu semua kan untuk keperluan bisnis. Gak mungkin dong orang beli bus untuk keperluan individu konsumsi, itu kan gak mungkin. Mesti orang beli bus tujuannya untuk diperdagangkan, entah itu disewakan atau entah itu dicharter kayak macam-macam. Kemudian kalau murabah, otomatis di sini peranan perbankan sebagai pemodal untuk nantinya mendapatkan bagi hasil. Begitupun musyarakah, di sini bank bisa berperan sebagai pemodal, juga bisa menjadi kalau kita LKS itu dia seorang pemodal ya, juga tujuannya untuk bagi hasil. Nanti kan tinggal konsepnya dia dengan subjek nomor 2 nya itu keduanya 50-50, modalnya digabungkan, sama-sama mengumpulkan modal atau sama-sama melakukan proses. Kemudian ijarah ini sewa, kayak sewa gedung, kemudian sewa rumah, toko gitu ya, sewa alat berat, sewa mesin. Ini juga untuk keperluan bisnis. Jadi sewa lebih luas saja. Pokoknya ini apa sih yang berkaitan dengan sewa bagaimana? Kemudian di sini ada pasar modal atau investasi keuangan. Ini alokasinya bisa ke apa namanya? Saham, juga bisa ke OPI. Oke. Konsepnya apa dalam kedua saham dan obligasi ini? Dia bisa pakai akad murabah, bisa juga musyarakah, saham, obligasi. Nah, kita kalau misal ke pasar modal investasi keuangan, dia bisa butuh saham bisa, butuh obligasi bisa, akadnya dipakai bisa murabah. Bisa juga murabah, MDBR, dan juga musyarakah. Ya, kalian kan udah belajar tentang pasar modal ya di semester 1 kemarin. Nah, tentunya angka transaksi yang digunakan itu seperti apa, itu bisa kita pahami di situ. Nah, lalu selain dari adanya murabah, ijarah
Bustaman, ada juga Baitul Ajal, ada juga yang namanya Qadul Hasan, ada juga yang namanya Musyawarah Mutanakishon, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Itu merupakan turunan-turunan dari akad-akad yang ada di sini. Mungkin kita selebihnya akan mengkaji itu di pertemuan selanjutnya. Oke, setelah ini silakan dicatat apa yang sudah ada di papan tulis. Ini juga saya mohon maaf karena kita masih dalam kondisi PJJ, jadi pembelajaran kita lakukan secara online. Tidak perlu suwi-suwi videonya, konten cukup sedikit-sedikit singkat-singkat saja. Kalian bisa post lalu mencatat. Oke, ini kalau misal kalian ingin baca di buku, dia ada pada halaman 89, 88 ya. Buku halaman 88. Mungkin sekian saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.